Nah, jadi sistemnya itu lebih modern, guys. Jadi Malaysia itu lebih menggunakan teknologi begitu dalam hal Assalamualaikum, Elza di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elza Widianti Putri. Salam kenal dari aku bagi yang belum kenal atau bagi yang baru menemukan channel ini. Salam kenal, salam kasih sayang semuanya. Hari ini aku bakalan reaction dari channel Kak Cantik Van Empel. Kita udah berkomunikasi lewat DM bahwa aku diizinkan untuk mereaction video dari Kak Cantik, guys. Hari ini Kak Cantik bakalan memberikan sebuah ulasan itu, guys. Jadi harap ditonton sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Kak Cantik Van Empel. Aku jujur gak tahu arti dari Van Empel gitu, artinya apa gitu, atau memang nama itu adalah nama asli Kak Cantik atau memang hanya nama channel. Nanti kita coba tanya aja langsung nanti sama Kak Cantik ya, guys. Tapi hari ini Kak Cantik akan memberikan suatu ulasan yang harus kita ketahui sama-sama nih. Untuk orang-orang yang pengen ke Malaysia harus banget nonton video ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen nonton originalnya bisa langsung klik link deskripsi di bawah ini, udah aku taruhkan, guys. Kalau kalian mungkin nanti video ini akan di post-post, kalian bisa langsung nonton video originalnya. Thank you so much. Tapi sebelum dimulai video resennya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @lcwidentiputri. Jangan lupa di follow, dan yang ada TikTok boleh follow TikTok aku di @lcwpofficial. Thank you. Oke, kayaknya udah panjang lebar aku berbicara gitu ya, guys. Jadi tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Hai everyone, assalamualaikum. Ada Welcome back to my anaknya. channel. Waalaikumsalam. So sekarang kita akan mulai ke topik yang sekarang, Oke. yaitu 6 hal yang kita harus tahu kalau kita ingin datang ke Malaysia, atau 6 hal ini yang bermanfaat banget untuk mungkin teman-teman dari negara lain yang ingin melancong atau ingin berkunjung ke Malaysia. Nah, ini Kak Cantik bakalan ngasih tips untuk teman-teman kalau kita berada di Malaysia, apa yang harus kita lakukan kita dan harus apa tahu yang harus di saat kita gitu, guys. ada di Malaysia atau kita ingin ke Malaysia. Oke guys, so yang pertama, Oke. kalau di Malaysia itu kita akan isi bensin sendiri, guys. Nah, kalau di Indonesia kalau betul. kita mau isi bensin itu Ada pegawai. kita sudah disediakan dengan pekerja yang menunggu kita di samping pom bensinnya ya, teman-teman ya. Jadi di saat kita udah sampai di pom bensin, kita mau isi bensin, kita cuman buka jendela aja dan kita akan kasih tahu mau isi berapa gitu kan. Nah, kalau di Malaysia seperti ini gitu. ya, jadi ini lihat ya, orangnya udah lagi ngisi Ngisi bensin sendiri, Nah, iya. kalau di Malaysia satu lagi kita nggak panggilnya bensin, guys, kita bilangnya minyak ya. Jadi Minyak. mau isi minyak kereta gitu. Nah, Kalau aku isi tapi bensin, nanti Bang. kalau di pom bensinnya di Malaysia itu dia selalu ada minimarket, kayak minimarket gitu. Jadi kita nanti akan datang ke minimarketnya kayak ke loket gitu. Jadi minimarket itu akan ada kaca ya, berupa loket. Kita harus bayar dulu ke situ. Nah, nanti kayak contoh kita bayar RM50. Nah, nanti akan ditanya kereta yang mana, nanti kita tunjuk deh itu kereta yang itu gitu. Terus kita bayar dan kita akan nanti dia akan input di komputer dan kita akan balik lagi ke mobil. Terus langsung aja kita isi minyaknya atau kita isi bensinnya. Nah, jadi sistemnya itu lebih modern, guys. Jadi Malaysia itu lebih menggunakan teknologi begitu dalam hal pengisian bensin atau minyak kendaraan ini. Oke, Nah, yang terus kalau di kedua, Indonesia kan kita kan kayak ada pilihannya gitu ya, isi bensin Pertalite. atau solar gitu-gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya kita akan bilang kita isi minyak petrol. Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian datang ke Petrol. Malaysia, kalian jangan tertunggu-tunggu, mana nih orangnya kok nggak ada yang nyamperin nih mau isi minyak. Nah, Iya, jangan iya, sampai gitu iya. ya guys. Jadi kita memang harus Ini bermanfaat mengisi nih, guys, minyak bermanfaat. sendiri. Nah, untuk yang kedua, kalau kita mau pergi ke mall di Indonesia ya, kalau kalian bisa ingat, kalau kita mau pergi ke mall Indonesia itu kita kan bayar parkir di pintu keluar ya, benar nggak teman-teman? Jadi pas kita mau masuk mall kita Ada penjaganya akan juga. ngambil tiket
Iya. ya di pintu masuk itu, bukan di pintu masuk yang kita jalan, di pintu masuk yang kita naik mobil itu, kan kita pasti buka jendela tuh, kita mau ngambil tiket. Nah terus kalau keluar dari mallnya kita akan Bayar. ngasih tiketnya itu di pintu keluar, sekalian bayar duitnya gitu kan, nanti dikira berapa jam. Nah kalau di Malaysia guys, Jadi di Indonesia itu misalnya 1 jam itu biasanya 2.000 untuk motor, untuk mobil biasanya 3 atau 4.000 guys. Jadi per jam tuh dihitungnya. Tapi kalau udah di atas 2-3 jam atau 4 jam itu biasanya tarifnya itu normal, maksudnya kayak udah 5 jam nih di mall, itu biasanya cuman 5.000 atau cuman 7.000 gitu. Jadi per jam bayarnya kalau di Indonesia guys. kita bayarnya itu di mesin. Jadi kita tetap ngambil Oh, di tiketnya itu di saat mesin. mobil masuk, di saat kereta masuk kita akan ada tekan tombol, Mm-mm. kita akan ambil kuponnya juga, tiketnya itu. Nah, tapi ada juga yang kalau menggunakan kayak contoh Touch and Go atau yang lainnya itu kita scan aja. Jadi nanti kita tidak keluar kupon. Lebih Nah, mudah so gitu kita ya ambil guys. kuponnya. Ini saya cerita tentang yang manual ya. Jadi Oke. untuk warga Malaysia jangan bilang nanti ini ada gini ada gitu. Nah, ini saya cerita sebenarnya yang standarnya aja gitu loh. Yang memang ada, tapi memang ada juga yang lainnya. Tapi at least yang saya ceritain ini memang ada gitu ya. Nah, nanti kita ambil. Nah, terus kalau di saat kita sudah selesai belanja, kita harus biasanya selalu ada di bagian depan mall nih teman-teman. Alatnya seperti ini. Tuh, jadi kalian bisa lihat ya, di situ tuh ada tertera cara-cara. Oke. Pertama silakan masukkan parkir tiket. Oh di sini guys. Yang kedua lihat jumlah yang perlu dibayar. Oh di ini monitornya. Yang ketiga silakan masuk uang kertas. Oke, nah di sini posisi uang kertasnya. Yang keempat silakan ambil tiket parkir Anda semula di sini. Oh habis dimasukkan, ini masukkan dan ini ngambilkan juga. Yang kelima, kalau Anda bayar guna uang lebih atau besar bisa diambil di sini. Oke. Kita harus tekan apanya gitu. Nah, sudah seperti itu kita masukin aja tuh tiketnya. Selalunya kalau di kawasan Johor yang saya pergi kayak di Kluang, di JB gitu, kita bayarnya RM1 aja ya, atau sekitar 3.000 lebih. Nah, Meskipun tapi berjam-jam kalau gitu di guys. KL gitu, mall-mall besar biasanya bayarnya tergantung mallnya. Ada ya juga yang mahal gitu ya teman-teman, tapi memang standar yang beberapa kali saya pergi itu saya mengalaminya, saya bayarnya hanya RM1. Jadi nanti kita masukin aja deh duitnya ke dalam mesinnya, dan kupon itu akan keluar lagi dengan tanda yang sudah di scan kalau kita sudah bayar. Terus udah deh, di saat guys. kita keluar dan udah selesai gitu. Jadi nggak perlu bayar apa-apa karena tidak ada orang yang menunggu Tidak kerja 2 kali beratnya guys. kayak tempat untuk kita bayar ininya, kita bayar kuponnya gitu guys. Oke, yang ketiga. Nah, di sini ada istilahnya dobi layan diri guys. Nah, apa tuh dobi layan diri? Jadi dobi layan diri itu laundry ya teman-teman, laundry. Kalau di Indonesia kan laundrynya memang selalu ada orang yang menjaga. Jadi kita ngasih baju dan ditimbang gitu ya, laundry ya. Itu sehari atau 2 hari di Indonesia gitu. Kita kasih baju ditimbang, udah kayak gitu kita bayar. Nah, kalau di Malaysia kita layan diri itu kita melakukan sendiri. Jadi seperti ini tempatnya ya. Cuci sendiri gitu ya guys ya. Jadi nanti kita akan menukarkan uang. Di situ ada satu mesin untuk menukarkan uang ke koin gitu loh teman-teman. Jadi kita tuker uangnya, nanti keluar koin. Terus langsung. Tapi di Indonesia kayaknya di Indonesia juga ada yang sistem kayak gini guys, tapi tidak banyak kayaknya ya. Di Pekanbaru aku belum menemukan sih yang sistem kayak laundry kayak gini guys. Nah, di situ tuh nyuci plus ngeringin gitu. Jadi keadaan kita pulang baju sebenarnya udah kering, jadi nggak perlu dijemur lagi. Nah, jadi kalau kalian ke Malaysia itu tidak perlu bingung mikir mau nyuci di mana gitu ya. Jadi memang si dobi layan diri ini memang merata-rata di semua tempat itu kita mudah untuk menemui atau menjumpai dobi layan diri ini, dan harganya cukup benar-benar terjangkau guys, nggak mahal gitu ya. Oke, yang keempat, ini lumayan bikin kaget nih guys, karena waktu itu pas saya lagi turun ke Kedai Runcit itu kayak warung-warung yang jual sembako gitu ya teman-teman. Pas saya turun ke Kedai Runcit itu ada mesin, saya pikir itu mesin air apa ya gitu, tapi pas saya lihat, nah bentuknya tuh kayak gini guys. Nah pas saya lihat itu apa ya gitu, tapi setelah
pas udah gitu kebenaran ada orang lagi datang gitu guys, Sukida. tapi dia bawa Apa itu? botol air tuh yang kayak seliter gitu atau bawa galon air. Iya. Nah mereka tuh bisa ngisi guys, bisa ngisi sendiri gitu kan. Kalau kita kan kalau mau isi Air galon galon. kan kita harus ke ininya ya, ke tempat galon gitu kan, atau nanti ada orang yang datang ke rumah untuk ambil galonnya kan. Nah kalau di Betul, sini betul. tuh kalau yang kayak kita mau mandiri banget kita bisa ngisi, jadi nggak usah untuk size yang segalon, kalian mau isi yang kayak seliter gitu juga boleh. Nah di situ kelihatan ya tulisannya harganya 20 sen aja untuk per liter guys, jadi 1 20 sen liternya per hanya liter. 20 sen. 20 sen itu berarti kalau nggak salah 20 sen itu hanya 600 rupiah aja teman-teman, karena karena 1 ringgit itu kan Di sini kalau 1 galon itu sekarang yang air biasa ya guys, air biasa yang nggak pakai pH berapa gitu, pH berapa persen, nggak kayak air galon biasanya yang mudah ditemukan. Itu 1 galon tuh 5.000. Itu berapa liter ya? Berapa gitu ya, nanti aku lihat galon aku ya guys, aku gak lupa, pokoknya 5.000 1 galon besar itu. kan 3.000 rupiah, 3.300 rupiah. Nah berarti kalau 20 sen itu hanya 600 rupiah lebih kurang ya gitu. Jadi lumayan terjangkau dan kita Murah nggak sih. usah kalau yang kayak kita mau hemat kayak nggak usah susah-susah beli yang ini gitu loh, beli yang kayak jenis mineral water yang Yang aqua atau asli gitu, maksud saya bukan asli, gimana ya maksudnya, yang nggak usah yang bermerek beli gitu. yang berbrand yang masih tersegel gitu. Jadi kita bawa aja tempatnya untuk kita isi deh gitu, terjangkau Iya, kan. aku baru tahu tuh ada di Malaysia kayak gitu guys. Yang kelima ya, di setiap negeri-negeri di Malaysia itu mempunyai bendera masing-masing guys. Nah Iya, itu jadi, juga aku awal reaction Malaysia tuh juga bingung. Loh, kok di setiap negerinya itu ada bendera ya, dan benderanya tuh beda-beda gitu. Ada ada ceritanya masing-masing gitu, ada lambangnya, ada warna-warnanya pun juga berbeda gitu. Awalnya aku mikir, loh kok berbeda sih, kok di tempat aku kok nggak ada ya gitu, bingung gitu kan guys. Pas aku pelajari, pas aku cari tahu, oh ternyata begitu ciri khas dari Malaysia gitu guys. Jadi setiap negeri itu punya bendera masing-masing dan mempunyai cerita di balik bendera itu masing-masing gitu guys. Itu culture negeri-negeri shock di bagi aku Malaysia sih itu pas awal-awal ibaratnya guys. seperti provinsi-provinsi di Indonesia. Nah kalau di Indonesia itu kan bendera hanya satu ya, merah putih. Iya, Nah Indonesia Malaysia aja ya. itu untuk negara Malaysianya dia mempunyai bendera juga, tapi di setiap negeri-negerinya Ada itu bendera. mereka punya bendera masing-masing. Nah ini negeri-negeri di Malaysia ya teman-teman ya, tuh ada Johor, ada Melaka, ada Pahang, ada Negeri Sembilan, pokoknya banyak deh tuh gambar yang kayak saya tunjukin ya. Nah itu di setiap negeri-negerinya ada bendera masing-masing. Nah waktu ada cerita lucu deh, waktu saya baru datang kan saya udah tahu tuh bendera Malaysia tuh warnanya apa. Nah tapi pas saya sampai ke Johor terus saya ada lihat loh, kok benderanya beda, jadi sebenarnya yang mana satu ya bendera Malaysia gitu, jadi agak confused. Nah kalau kalian nanti datang, kalau kalian datang ke Melaka, kalian datang ke Negeri Sembilan, kalian pasti akan menemukan lagi bendera-bendera yang warnanya Beda. lain, dan kalian jangan sampai kaget gitu. Jadi di setiap negeri-negeri di Malaysia mereka mempunyai benderanya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir, yang keenam, kita akan saya akan bercerita tentang di Malaysia itu ada kedai ya guys, ada kedai barang-barang dan harganya hanya 2 ringgit 10 sen. 2 ringgit 10 sen lebih kurang di Indonesia hampir 7.000 rupiah, dan itu kedainya Mungkin kalau besar di banget Indonesia nih, guys. tuh ibaratnya kayak tos serba 6.000, serba 8.000 guys, mungkin gitu kalau di Indonesianya ya. Seperti ini kedainya, besar. Tos Dan serba untuk gitu. Sampai sekarang itu, dulu yang famous itu kan kedai Eko ya teman-teman ya. Namanya kedai Eko gitu, tapi sekarang itu sudah ada kedai Ninso, kedai pokoknya banyak deh nama-nama kedai lain yang intinya dia menjual barang yang seharga 2 ringgit 10 sen gitu. Nah di dalamnya itu banyak banget barang-barang teman-teman, dari peremberan, udah kayak gitu, pot-pot, sapu, Berarti kurang lebih sama kayak makanan, tos serba di Indonesia guys. gelas-gelasan, piring-piringan, banyak banget Alat tulis biasa teman-teman. juga ada tuh. Kalian kalau datang ke sini, bohong kalau kalian shopping masuk ke kedai Eko itu kalian nggak ngeborong.
Kayak waktu itu ada salah satu family saya datang ke sini, saya ajak dong ke kedai Eko itu ya. Kalian percaya nggak, dia belanja itu banyak sampai ke piring, ke gelas tuh dia bawa. Bukan karena apa, karena warnanya bagus-bagus, desainnya Suaranya tuh cantik. bagus, dan dia jenisnya melamin guys, tapi melamin tuh yang tebel gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kalian nggak akan menemukan dengan harga 7.000 menurut saya ya gitu. Jadi memang Biasanya family tuh 20.000 ke atas suka banget melamin pergi tuh, ke situ. guys. Contoh kalau kayak mau beli oleh-oleh yang kalau kalian mempunyai budget minim. Jadi kayak waktu itu family saya tuh beli teh tarik, kopi O gitu ya guys. Nah itu tuh mereka beli aja di kedai RM2 karena satu pack itu udah harganya hanya segitu. Berarti lengkap Isinya ya? tuh kayak ada beberapa isinya, dan dia udah paket-paket di pack-pack seperti itu. Jadi menurut saya sangat-sangat ekonomis. Jadi nanti deh ya kalau udah nggak lockdown, insya Allah saya akan pergi ke kedai RM2 ini. Nanti saya bakal liput, saya mau tunjukin ke kalian gimana dahsyatnya, gimana lengkapnya isi kedai RM2 itu guys. Jadi kalau apalagi untuk mainan anak-anak ya teman-teman, karena kan kalau anak-anak yang seumur Ahmad itu kan masih yang kayak dahsyatnya banget, beli mainan rusak, beli mainan dirusakin. Jadi kalau yang kayak kita beli kedai di RM2, kalaupun yang rusak kayak nggak ngenes banget gitu loh ya kan. Nah jadi banyak ngeluarin duit ya, pokoknya banyak guys pilihannya, semua gitu. Yang kalian mau, peralatan dapur, frame foto, itu semua ada ya. Insya Allah mudah-mudahan udah nggak lockdown lagi, saya benar-benar mau ngeliput tentang kedai RM2. Oke guys, itu aja video saya kali ini. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe, tekan juga gambar loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notification video terbaru saya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube saya agar channel YouTube saya semakin berkembang dan saya semakin semangat membuat konten untuk menghibur kalian semua. Oke guys, so untuk para netizen terhormat, tolong sebelum mengetik dipikir dulu ya gitu. Saya benar-benar nggak mau ada provokasi di komen-komen saya. Oke guys, saya sangat menghormati kedua negara yang saya tinggal sekarang dan daripada mana saya berasal. Oke guys, thank you for watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi udah bisa melihat dan udah bisa tahu nih ya hal yang harus dilakukan atau hal yang harus kita tahu ketika kita ingin melancong atau ketika berada di Malaysia gitu. Jadi ada beberapa hal yang baru aku ketahui dan aku agak shock mendengarkannya. Kita serba di Indonesia kayak gini, jadi dia tuh di dalamnya banyak banget lengkap. Ada peralatan dapur, ada peralatan mandi, kebutuhan pokok juga ada elektronik, ada peralatan tulis menulis, peralatan sekolah dan sebagainya, macam-macam ada di situ. Nice. Jadi banyak banget kan informasi yang bisa kita dapatkan pada video kali ini. Jadi jangan lupa untuk support Kak Cantik dengan subscribe channelnya dan juga share channelnya guys, supaya channel semakin berkembang. Nah apabila ada yang kurang pada video ini, teman-teman bisa langsung menambahkan seperti biasa di kolom komentar. Kira-kira apa yang harus kami perhatikan nih sebagai seorang wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Malaysia? Apa yang harus kami lakukan dan apa yang perlu kami persiapkan, begitu guys. Oke guys, komen di bawah. Jadi bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.